Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Senin Legi dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini adalah strategi ya, atau trik, atau cara, atau upaya ya, supaya Anda ini disegani oleh makhluk halus atau makhluk lainnya. Nah, apa yang Anda harus lakukan? Nah, sebenarnya sederhana ya. Ketika teman-teman Senin Legi ini ya, digarai orang ya, disakiti orang, Anda bisa menahan, Anda bisa tenang, Anda bisa tetap stabil. Nah, itu menunjukkan kekuatan batin Anda, energi batin Anda luar biasa. Atau ketika teman-teman Senin Legi ya, menghadapi masalah demi masalah tanpa mengeluh, nah, ini otomatis energi batin Anda ini kuat sekali. Dan otomatis malu halus ya. Nah, ini akan segan dengan diri Anda. Sihir, telur santet tidak akan bisa mengenai Anda. Beda ketika teman-teman Senin Legi ya, disakiti, ditalimi, ya teriak-teriak, mencak-mencak. Ya beda, Anda akan mudah ditundukkan. Jadi kuncinya sederhana. Jadi ketika teman-teman Senin Legi ini bisa mengendalikan diri ya, ketika Anda marah, ketika Anda disakiti, difitnah, dipandang sebelah mata, ya, diperlakukan yang tidak manusiawi misalnya, diperlakukan yang macam-macam wis, pokoknya yang membuat Anda ini terpuruk, sakit hati dan sebagainya, Anda ini tetap stabil ya. Nah, apa yang terjadi? Anda ini akan disegani gitu ya. Tidak hanya itu, orang yang menyakiti Anda ini akan dengan sendirinya akan mendapatkan karma. Nah, ini saya ingat ya, ini cerita almarhum orang tua saya ya, bapak saya itu orangnya seperti itu ya. Walaupun diakali ya, diakali berapa ratus juta, tetap diam saja ya. Anaknya yang mencak-mencak gitu, sudah saya penjarakan saja gitu. Sudah enggak usah gitu ya. Sampai ya, kalau misalkan dia beli ya, dulu kan ada mobil ya, di rumah sewa mobil, sampai ya beli onderdil, kurang uangnya, hutang ya, saya bayar besok gitu ya, sama Cina di Malang gitu. Saya bayar besok, dia percaya kok Cinanya gitu. Kalau bukan Anda ya, saya tidak akan berikan. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya kejujuran ya. Besok orang tua saya seperti itu, bukan saya mengunggulkan ya. Nah, ini hanya salah satu contoh ya. Jadi kejujuran ya, tetap stabil ya, ketika dihancurkan ya, ketika ditipu, dikhianati ya. Saya melihat orang yang menipu orang tua saya hancur semua tanpa dia itu ya, melakukan pembalasan itu. Kalau saya kan dulu kan masih jiwa muda, jiwa baru lulus kuliah gitu, sarjana hukum lagi gitu. Melihat bapak saya ditipu ya sudah, jiwa saya berontak. Kalau saya tidak bisa memasukkan dia ke penjara, ya rugi saya kuliah gitu. Nah, itu yang tapi dicegah, saya malah yang dimarahi. Nah, itulah teman-teman Senin Legi. Jadi jangan jangan kira ya, ketika Anda menemui seseorang yang seperti itu ya, alam ini tidak bergerak. Alam ini akan bergerak, merespon gitu ya. Karena apa? Orang-orang semacam itu sudah sinergi dengan alam ya. Artinya apa? Dalam diamnya, nah itu wirid dikir. Apa saya seperti itu ya, kerjanya ya imami di masjid ya, wirid, sholawat, dengarkan, habis saja enggak punya ya, mendengarkan pengajian murotal itu saja wis. Kalau sore ya ngaji, baca kitab suci yang ada di pesantren ya, banyak kitabnya.
Nah, itulah teman-teman Senin Legi ya. Ini sekedar contoh ya, supaya teman-teman Senin Legi ketika Anda ini tenang ya, artinya tenang di dalam situasi kondisi terpuruk, di dalam situasi dihancurkan ya, ditikung dia, ketika Anda tenang tetap ya, madep sing gawe urip. Nah, alam ini akan merespon. Nah, Anda akan disegani, sudah disegani, tidak akan ngomong. Orang itu akan segan, orang itu akan mengasihi, bukan takut ya, bukan segan karena takut, bukan ya, segan karena cinta. Nah, karena pribadi Anda gitu ya. Nah, sampai malu halus pun segan gitu. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Senin Legi. Nah, orang tua saya SD saja tidak lulus gitu. Bayangkan ya, bapak saya almarhum itu SD saja tidak lulus, tapi kok rezekinya lancar. Kenapa? Ya itu tadi ya, tenang jujur, tidak neko-neko. Sopo anak nih sederhana ya. Cuma anaknya nggak ada yang nurun ya, termasuk saya tidak ada yang nurun ya. Paling nurunnya sederhananya saja ya, dalam sisi kulitnya, pakaiannya ini begini, ini biasa saja, orang tua biasa saja, sampai bolong-bolong gitu. Nah, tapi untuk keluarganya dia prioritaskan, untuk anak-anaknya dia prioritaskan. Nah, sampai bisa menyekolahkan saya sampai S1 ya. Nah, S2 saya biaya sendiri. S1 ya. Terus adik saya polisi, yang satu bidan. Nah, itulah teman-teman Senin Legi. Ketika Anda bisa seperti itu ya, saya saja ini masih berusaha mencontoh gitu loh ya, laku-laku yang dilakukan oleh orang tua saya supaya bisa tenang ya, ketika marah gitu ya. Wah, itu berat sekali ya. Ketika teman-teman Senin Legi ya, lalu mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, Anda bisa tenang. Otomatis energi Anda ini luar biasa. Lah ini ya dilatih teman-teman. Ternyata apa? Ya dilatih. Orang tua saya latihan. Gitu. Artinya apa? Wirid dzikir setiap hari, setiap waktunya. Gitu ya. Setiap waktunya dia itu dzikir. Dzikirnya apa? Sholawat. Ya. Makanya saya coba niru. Ya. Nah, kalau orang tua saya bacanya ya sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat Jibril. Itu saja, sholawat Ibrahimi itu saja. Nah, kalau saya sholawat dalail khairat, saya paksa supaya amalan saya ini banyak gitu loh ya. Artinya waktu yang lama gitu. Ketika saya membaca sholawat dalail khairat ini bisa lama. Kadang ketika kita itu baca sholawat yang pendek-pendek ya, itu kadang kita itu malas gitu ya, melakukan secara berulang-ulang ya, kadang malas, itu manusiawi. Tapi ketika kita itu membaca sholawat dalail khairat, ini sholawatnya kan ganti terus ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ganti. Saya pakai strategi ya, alhamdulillah ya, rezeki saya ada saja sekarang semenjak saya mengamalkan amalan sholawat. Nah, jadi itu teman-teman ya. Juga ya, ketika saya terkena sihir ya, teluh, santet dan sebagainya, amalannya yang muncul ya, ketika saya berkelahi ya, di alam makhluk halus ya, itu yang muncul amalan yang diberikan oleh bapak saya ketika saya itu masih SD.
Jadi ketika saya masih SD ya, sering saya diajak, ya bukan sering ya, hampir tiap hari ya, diajak sholat jamaah di masjid ya. Nah, setiap maghrib dan setiap maghrib saja ya, setiap maghrib. Karena setelah itu saya pergi ke Langgar untuk ngaji. Di situ saya diberikan sebuah amal, dan itu tidak saya amalkan, Tetapi kenapa ya? Saya mengamalkan ya, ketika saya terkena sihir telu sandet, saya mengamalkan. Amalan saya ini banyak sekali. Tidak ada yang keluar, teman-teman. Ya. Ada yang saya keluar, katakanlah saya membaca Asma Sungai Raja. Ya, saya hantam itu, saya pukul, tidak apa-apa. Saya baca sholawat Fatih, saya pukul, tidak apa-apa. Saya baca Asma Suryani, saya pukul, tidak apa-apa. Tiba-tiba terlintas ya, wocon gile. Ketika itu saya baca, saya hantam, langsung tumbang. Nah, itulah teman-teman, Senin Legi ya, sebuah gambaran. Ketika teman-teman Senin Legi ini ya sudah bisa mengontrol energi Anda, ya, emosi Anda dan sebagainya tadi, ini juga akan bisa Anda turunkan pada anak keturunan Anda. Energi itu gitu ya. Nah, kalau tidak percaya, Anda lihat ya, salah satu anak Anda pasti ada yang nurun dengan Anda. Nah, semoga ini bisa dipahami ya, sampai ngalor ngidul cerita ya, tujuan saya supaya teman-teman ini ada pemahaman dan semangat untuk tetap eksis ya, untuk tetap menguatkan batin Anda, sehingga Anda ini disegani ya oleh makhluk alam semesta. Kalau sudah disegani, ketika ada orang yang mencelakai Anda, sudah Anda tidak perlu macam-macam, lurus saja. Mereka akan tersingkirkan dengan sendirinya, tanpa kita mengotori tangan, mulut, hati, ya, perasaan, tindakan. Nah, itu akan disingkirkan semua. Nah, saya saksi hidup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.